Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahibbataka wa ma'rifatak. Ma'asyiral muslimin sidang Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal kata, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sepanjang malam gemuruh takbir menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa orang-orang yang beriman. Kemudian pada pagi hari ini dengan kebersamaan walau dalam perbedaan, ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, ada yang berjalan cepat dan ada yang berjalan lambat serta memakai tongkat. Tua muda, miskin kaya, laki-laki perempuan, yang sedih dan yang senang, semua datang untuk berjamaah di hamparan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masyurul muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tema kita pada siang yang berbahagia ini adalah kisah Nabi besar, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada pagi yang berbahagia ini tidak ada yang dapat kita ungkapkan kecuali kalimat takbir. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, berbahagia pada hari ini. Qad abdalallahu lakum bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik, yang itu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Salah satunya yang dapat kita ambil adalah peristiwa seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau disebut juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau gemar mendakwakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan beliau senantiasa menyeru umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Masyurul muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Andai saja kita menjadi beliau, kita tidak akan sanggup melewati atau melalui ujian tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan seorang ayah. Ayahnya adalah seorang tukang pahat patung dan penyembah berhala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Wa isqala Ibrahimu li abihi Azar atattakhizu asnaman aliha. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya, wahai ayahandaku, apakah engkau jadikan berhala-berhala ini menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayahnya Azar pun berkata, wahai Ibrahim, kami dapati bapak-bapak kami dahulu telah menyembah berhala-berhala ini. Ini adalah tradisi nenek moyang kita. Ini adalah warisan budaya yang harus kita pertahankan. Nabi Ibrahim pun berkata, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian termasuk dalam kejoliman yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah pada dirinya di dalam hatinya untuk menghancurkan seluruh berhala-berhala tersebut. Ketika rakyat Babilonia, ibu kota Irak, melaksanakan peribadatan di luar kota, Nabi Ibrahim pun pergi menuju Haikal, tempat peribadatan mereka, dengan membawa kampak yang besar. Sesampainya di Haikal, Nabi Ibrahim pun menghancurkan seluruh berhala-berhala tersebut, hanya menyisakan satu berhala yang paling besar. Kemudian mengalungkan kampak itu di leher berhala tersebut. Masyurul muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tatkala itu mereka mengetahui dan berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami? Sungguh ia termasuk dalam kejoliman yang besar. Dan mereka pun berkata, tadi ada seorang pemuda yang melakukan yang bernama Ibrahim. Raja Namrud pun murka dan memerintahkan prajuritnya untuk menghadirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun dihadirkan, kemudian disidang oleh Raja Namrud dan ditanyakan perihal tersebut. Anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami ya Ibrahim? Kemudian Ibrahim menjawab,
Bal fa'alahu kabiruhum haja fas'aluhum in kanu yantikun. Tetapi yang melakukan adalah berhala yang paling besar ini. Coba kalian tanyakan kepada mereka apabila mereka benar-benar dapat berbicara. Buktinya adalah kampa berada di leher berhala yang besar itu. Mereka pun tertunduk lesu mendengarkan jawaban Nabi Ibrahim seraya berkata, laqad alimta haula'i ma la yantikun. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Wahai Ibrahim, engkau sudah mengetahui bahwasannya berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna afala ta'qilun. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kalian, hanya mendatangkan mudarat kepada kalian? Celakalah kalian menyembah selain Allah. Apakah kalian tidak dapat berpikir? Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun murka dan memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibelenggu dan dibawa ke tanah lapang. Rakyat Babilonia, ibu kota Irak pun datang berbondong-bondong ke tanah lapang untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Sesampainya di tanah lapang, Nabi Ibrahim pun dimasukkan atau dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihi salam? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan dan mendatangkan angin untuk mematikan api tersebut. Tetapi Allah Rabbun Nar, Tuhannya api, berkata kepada api, ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim pun di dalam api merasakan sejuk, tidak merasakan bara api tersebut, tidak merasakan panasnya bara api tersebut. Ketika kayu sudah habis menjadi debu, Nabi Ibrahim pun keluar dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan usia yang sudah senja, Nabi Ibrahim belum diberikan keturunan, tetapi Nabi Ibrahim tidak berputus asa dan senantiasa berdoa karena ia meyakini bahwasannya Allah lah yang memberikannya segala sesuatu. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Tatkala doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim memberikan seorang anak laki-laki yang soleh dan penyabar luar biasa, yaitu Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah cukup ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengasingkan istri dan anak yang baru ia miliki, untuk diasingkan ke kota Mekah yang pada saat itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak yang baru ia miliki, yaitu Ismail, pergi dari Palestina ke kota Mekah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di kota Mekah, Nabi Ibrahim pun meninggalkan istri dan anaknya yang baru ia miliki. Kemudian Sayyidah Hajar mengejarnya dan berkata, ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim pun terdiam. Kemudian Sayyidah Hajar berkata lagi, ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami di tempat semacam ini? Nabi Ibrahim pun terdiam kembali. Kemudian Sayyidah Hajar berkata, wallahu amaraka bihaja ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini ya Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab, na'am, ilahi rabbi amaroni bihaja. Ya, bahwasannya Tuhanku yang memerintahkanku untuk mengasingkan kalian di tempat ini. Sayyidah Hajar pun berkata,
Jikalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami di tempat semacam ini. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana inni askantu min jurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku titipkan keluargaku, aku titipkan keturunanmu. Rabbana inni askantu min jurriyati biwadin ghairi zi zar'in, di tempat, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, di dekat rumahmu Ka'bah Baitullah. Ya Allah, jadikanlah mereka menegakkan sholat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilahim, dan jadikanlah pandangan manusia untuk condong pergi ke sana. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka dapat bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kisah Sayyidah Hajar dan Ismail di tempat pengasingannya itu kota Mekah, yang pada saat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pepohonan, tidak ada mata air, tidak ada manusia dan kehidupan di tempat itu. Ketika Ismail haus,